Bagaimana pertempuran Somme 1916 menjadi simbol horor Perang Parit? Kejadian ini bukan sekadar kekalahan taktis, melainkan puncak dari kegagalan logika perang modern. Mari kita bedah bagaimana Somme mengubah wajah peperangan selamanya. Tahun 1916, Eropa terjebak dalam kebuntuan yang mematikan. Perang yang awalnya diprediksi akan selesai dengan cepat, justru berubah menjadi perang posisi. Dari Swiss hingga Laut Utara, kedua belah pihak menggali sistem parit yang kompleks untuk bertahan dari hujan peluru senapan mesin yang bisa menyapu bersih ratusan orang dalam hitungan detik. Parit ini bukan sekadar lubang, melainkan labirin perlindungan yang membentang ratusan kilometer. Tekanan politik di London dan Paris sangat besar untuk memecah kebuntuan ini. Ada keyakinan bahwa satu serangan terkoordinasi dalam skala besar bisa menjebol pertahanan lawan. Namun, tanah di Prancis telah berubah menjadi medan berlumpur, di mana doktrin militer lama dipaksa berhadapan dengan teknologi pembunuhan industri. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih berani, tetapi bagaimana manusia bisa bertahan hidup di hadapan mesin perang yang bekerja tanpa henti. Jenderal Douglas Haig memegang kendali perencanaan serangan di lembah Sungai Somme. Sebagai komandan tertinggi tentara Inggris di Prancis, Haig berada di bawah tekanan untuk meringankan beban sekutunya, Prancis, yang sedang mengalami pengikisan pasukan secara masif di Verdun. Haig mengandalkan satu keyakinan, artileri berat dalam jumlah besar mampu menghancurkan setiap kawat berduri dan bunker Jerman sebelum infanteri bergerak maju. Di garis depan, situasi sangat berbeda. Banyak dari mereka adalah bagian dari Kitchener-S Army, para sukarelawan sipil yang sebelumnya bekerja sebagai petani atau buruh pabrik. Mereka diberi pelatihan singkat dan senjata, lalu ditempatkan di parit yang lembab. Selama 7 hari sebelum serangan, mereka mendengar dentuman meriam Inggris yang tidak berhenti, membuat mereka percaya bahwa tidak akan ada musuh yang tersisa saat mereka keluar nanti. Keyakinan Haig didasarkan pada pemboman artileri selama 1 minggu yang meluncurkan lebih dari 1 juta peluru. Rencananya sederhana, hancurkan semua pertahanan Jerman, lalu kirim infanteri untuk menduduki wilayah tersebut. Namun, efektivitas serangan ini sangat diragukan. Banjak peluru yang digunakan adalah kualitas rendah yang gagal meledak, meninggalkan ribuan bom tidak aktif di tanah yang justru menjadi risiko bagi pasukan yang melintas. Lebih fatal lagi, tentara Jerman telah membangun bunker beton yang sangat dalam dan kokoh, yang tidak mampu ditembus oleh artileri Inggris. Saat pemboman berhenti tepat sebelum serangan infanteri dimulai, tentara Jerman hanya butuh beberapa menit untuk keluar dari bunker mereka dan menyiapkan senapan mesin. Asumsi bahwa musuh telah hancur berubah menjadi bencana saat peluit tanda serangan mulai dibunyikan. Pukul 7.30 pagi, para prajurit Inggris memanjat keluar dari parit. Karena instruksi yang kaku, banyak dari mereka berjalan dalam barisan rapi dengan beban perlengkapan berat, mengira jalan di depan sudah bersih. Namun, mereka disambut dinding peluru senapan mesin dari posisi yang tidak terlihat. Ribuan orang tumbang dalam hitungan detik, menciptakan tumpukan mayat yang justru menjadi penghalang fisik bagi gelombang serangan berikutnya. Kekacauan ini diperparah oleh putusnya komunikasi antara garis depan dan markas besar. Para jenderal di belakang menerima laporan yang tidak akurat dan mengira serangan berjalan lancar. Akibatnya, perintah untuk terus maju tetap dikirimkan. Para prajurit yang tersisa dipaksa berjalan masuk ke zona pembantaian, menciptakan siklus kematian mekanis di mana keberanian individu tidak lagi memiliki pengaruh terhadap hasil di lapangan. Setelah hari pertama yang katastrofik, serangan tidak dihentikan, namun polanya bergeser. Pertempuran Somme berubah menjadi perang atrisi, atau perang pengikisan. Kedua belah pihak mulai menyadari bahwa kemenangan tidak akan dicapai melalui terobosan kilat, melainkan melalui kemampuan untuk menanggung jumlah korban yang lebih banyak daripada lawan. Tanah yang tadinya hijau berubah menjadi hamparan kawah raksasa berisi air dan lumpur. Untuk memecah kebuntuan ini, Inggris memperkenalkan teknologi baru, tank Mark I. Meskipun tank-tank awal ini lambat dan sering mogok, kehadirannya memberikan guncangan psikologis bagi tentara Jerman yang belum pernah melihat mesin tempur seperti itu. Namun, kehadiran tank tidak serta-merta menghentikan pembantaian. Teknologi ini hanya menambah dimensi baru dalam kengerian perang parit yang sudah ada. Horor mencapai puncaknya dalam serangan lanjutan di lokasi seperti Thiepval dan Pozieres. Prajurit bertempur di tanah yang telah kehilangan seluruh vegetasinya, menyisakan lumpur pekat yang bisa menelan manusia hidup-hidup.
Serangan dilakukan berulang kali ke titik yang sama, meski mereka tahu posisi itu dijaga ketat oleh senapan mesin Jerman. Ini menjadi bukti betapa tidak berdayanya manusia di hadapan mekanisasi perang. Klimaks penderitaan ini terjadi saat cuaca buruk mengubah medan perang menjadi rawa mematikan. Tentara harus berjuang melawan alam. Banjak yang tewas bukan karena peluru, melainkan tenggelam di dalam lubang kawah yang terisi air hujan. Setiap beberapa inci tanah yang berhasil direbut harus dibayar dengan ribuan nyawa, menciptakan skala kematian yang membuat dunia mulai mempertanyakan logika dari perang ini. Setelah 5 bulan bertempur, serangan di Somme dihentikan pada November 1916. Hasilnya secara teritorial sangat minim. Inggris dan Prancis hanya berhasil menggeser garis depan sejauh beberapa kilometer. Namun, harga manusiawinya sangat fantastis. Total korban dari kedua belah pihak diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta orang, baik tewas, luka-luka, maupun hilang. Secara strategis, serangan ini gagal menghancurkan tentara Jerman dengan cepat. Namun, kehilangan personel yang masif di Somme melemahkan struktur militer Jerman secara permanen. Hal ini memaksa mereka menarik mundur pasukan ke garis pertahanan yang lebih kuat pada tahun berikutnya. Meski begitu, kemenangan strategis kecil ini tidak bisa menghapus trauma mendalam bagi jutaan keluarga di Eropa yang kehilangan anggota keluarga mereka. Pertempuran Somme meninggalkan warisan sebagai simbol pemborosan nyawa manusia. Peristiwa ini mengubah persepsi publik tentang perang. Romantisasi tentang kejayaan di medan laga hilang, digantikan oleh kenyataan penderitaan fisik dan mental yang ekstrim. Somme menjadi alasan mengapa generasi setelahnya memandang perang dengan skeptisisme mendalam terhadap perintah atasan yang tidak memperhitungkan nyawa manusia. Kini, lembah Somme menjadi pengingat bisu tentang kegagalan kepemimpinan militer. Makna dari tragedi ini bukan terletak pada siapa yang menang, tetapi pada betapa mudahnya manusia menjadi sekadar statistik ketika empati hilang dari ruang perencanaan strategi. Somme mengajarkan bahwa keberanian tanpa strategi yang manusiawi hanyalah jalan pintas menuju pemakaman massal. Melihat tragedi Somme, muncul satu pertanyaan besar. Apakah bencana ini murni akibat strategi Jenderal Haig yang kaku, atau hasil dari sistem politik dunia yang memang tidak menyediakan jalan keluar selain pembantaian? Jika kalian berada di posisi prajurit yang diperintahkan berjalan tegak menuju senapan mesin, apakah kalian akan tetap patuh atau memberontak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.